gagasan pendukung. Sebelum kita mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, mari kita mempelajari tentang paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat dalam suatu teks atau karangan. Setiap awal paragraf biasanya ditandai dengan adanya bagian yang lebih menjorok ke dalam. Contohnya adalah pada gambar sebagai berikut. Pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok atau ide pokok atau gagasan utama merupakan inti atau topik yang sedang dibahas dalam suatu paragraf. Gagasan pokok ini biasanya terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti atau dasar suatu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung atau gagasan penjelas merupakan kalimat yang berfungsi sebagai penjelas dari suatu gagasan pokok. Untuk mencari gagasan pokok, maka kita harus menemukan terlebih dahulu kalimat utamanya. Kalimat utama ini bisa terdapat di awal paragraf, bisa juga terdapat di akhir paragraf, atau bisa terdapat di awal dan di akhir paragraf. Untuk menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf, kita dapat melihat ciri-cirinya sebagai berikut. Jika kalimat utamanya berada di awal paragraf, maka pada kalimat kedua akan terdapat beberapa kata sebagai berikut. Yang pertama, kata yang diulang. Yang kedua, kata ini, itu, atau tersebut. Yang ketiga, terdapat kata ganti orang seperti ia, mereka, atau nya. Dan jika kalimat utama tersebut ada di akhir paragraf, maka pada kalimat terakhir akan terdapat kata oleh karena itu, atau oleh sebab itu, atau dengan demikian, atau jadi. Jika kalimat utama sudah ditemukan, maka gagasan pokoknya ada dalam kalimat tersebut. Bisa ditulis satu kalimat penuh, atau diambil intinya saja. Jika gagasan pokok sudah ditemukan, maka kalimat-kalimat yang lain merupakan pendukung dari paragraf tersebut. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan contoh berikut. Bacaannya adalah, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Coba tadi diingat-ingat. Letak kalimat utama itu ada di mana? Yang pertama bisa di awal paragraf, yang kedua bisa di akhir paragraf, atau yang ketiga bisa di awal dan di akhir paragraf. Coba kita lihat dulu, jika kalimat utamanya di awal paragraf, berarti kita lihat kalimat yang kedua. Dalam kalimat kedua tersebut, terdapat kata pawai. Berarti ada pengulangan kata di situ. Dan juga terdapat kata ini. Jadi, berdasarkan ciri tersebut, letak kalimat utamanya berada di awal paragraf. Jika kalian masih belum yakin, coba kalian lihat kalimat terakhir dalam paragraf tersebut. Bacaannya yaitu, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Coba, dari kalimat tersebut, ada tidak kata-kata yang menunjukkan jika kalimat itu adalah kalimat utama? Seperti yang telah disebutkan Bu Guru tadi. Tidak ada, bukan? Nah, jika tidak ada, maka gagasan pokoknya terdapat dalam awal paragraf, yaitu
Pawai budaya sangat menarik bagi kampung Babakan. Nah, untuk gagasan penjelasnya berarti adalah selain kalimat tersebut, berarti ada 5 gagasan penjelas. Yang pertama, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Yang kedua, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Yang ketiga, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Yang keempat, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Dan yang terakhir, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat.